Halo sobat, kali ini kita akan membahas terkait media semai untuk tanaman sayur, terutama tanaman sayur pakcoy. Seperti ini. Sebelum tanaman sayuran pakcoy ini tumbuh seperti ini, harus melewati persemaian terlebih dahulu. Nah, media persemaian apa yang digunakan dan macamnya seperti apa? Tonton terus ya video ini sampai selesai. Kebun Langit akan memberikan wawasan tentang edukasi pertanian, teknologi pertanian, tentang tanaman, pertanian organik, dan zero waste. Sebelum lanjut ke videonya, kamu bisa dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, and komentar di bawah ini ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk berlangganan dan dapatkan notifikasi video terbaru. Tanaman sayur yang saya pegang kali ini adalah tanaman pakcoy yang sebelumnya saya semai dulu dengan beberapa media. Ada 3 media yang saya gunakan. Yang pertama, pupuk kandang, karang sekam, dan tanah topsoil atau bisa menggunakan tanah bambu. Sobat di sini sudah tahu pengertian dari persemaian itu apa? Persemaian merupakan kegiatan di mana benih ditanam di suatu media yang bertujuan agar benih bisa tumbuh maksimal. Biasanya, benih yang melalui semaian bisa terlindung dari hama penyakit yang mengganggu tanaman. Dengan melakukan persemaian, benih yang ditanam dapat terpelihara dengan baik dibandingkan dengan yang langsung ditanam di tanah atau di lahan. Persemaian tentunya menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan budidaya, walaupun tidak semua jenis tanaman bisa kita semai. Karena pentingnya persemaian, tentu pembuatan media semai juga tidak kalah pentingnya. Sebenarnya media semai tidak harus menggunakan tanah, bisa menggunakan kokopit, rockwool, dan sebagainya. Namun video kali ini menggunakan media tanah, sehingga mudah kita praktekkan oleh petani dan sobat di rumah. Bahan-bahan yang mungkin sobat butuhkan, yang pertama tanah subur atau gembur. Bisa teman-teman gunakan tanah bawah bambu atau jenis tanah andisol yang gelap dan banyak bahan organiknya dan struktur tanahnya gembur. Yang kedua, sekam atau arang sekam. Yang ketiga, pupuk kandang. Bisa menggunakan kotoran dari kambing. Sebelum kita membahas cara membuatnya atau langkah-langkah dalam meracik media semai yang kita akan praktekkan, saya akan menjelaskan sedikit terkait bahan-bahan yang kita gunakan, terkait manfaatnya, apa kandungan yang terdapat di dalam bahan tersebut, gitu kan. Seperti atau sekam pakan mengandung silika yang dapat memperkuat daun. Selain itu, sekam bakar juga dapat menstabilkan pH, mengandung karbon, dan banyak mengandung unsur hara lainnya. Buat sobat yang ingin mengetahui arang sekam dan cara pembuatannya, saya sudah pernah membuat video terkait manfaat arang sekam dan cara pembuatan arang sekamnya. Mungkin sobat bisa klik di atas ini. Bahan yang kedua yaitu pupuk kandang. Pupuk kandang kambing atau kotoran kambing memiliki kandungan hara yang sangat lengkap. Kandungan hara di pupuk kandang salah satunya adalah ada N, P,
dan K, dan bahan organiknya yang cukup tinggi. Pupuk kandang bermanfaat untuk menyediakan unsur hara makro dan mikro, mempunyai daya ikat ion yang tinggi. Untuk lebih jelasnya, saya sudah pernah membuat materi tentang cara membuat pupuk kambing dari kandang sampai siap digunakan. Mungkin bisa sobat cek linknya di atas ini. Yang terakhir yaitu tanah. Jenisnya mungkin yang sobat bisa cari adalah tanah andisol, yaitu tanah yang strukturnya gembur, berwarna gelap, dan memiliki bahan organik yang sangat tinggi. Kalau sobat di rumah ada, bisa menggunakan tanah prakarat bambu. Itu sangat bagus buat persemaian sobat di rumah. Tanah andisol atau tanah prakarat bambu adalah tanah yang gembur dan subur dan memiliki bahan organik dan unsur-unsur hara yang lengkap di dalamnya. Saya juga sudah pernah membuat materi tentang tanah bambu atau tanah perakaran bambu, mungkin bisa di sini linknya. Selanjutnya kita membahas terkait langkah-langkah dalam membuat media semai. Yang pertama, sobat siapkan tanah yang sudah diayak dan pupuk kandang yang sudah siap digunakan. Sama dengan tanah, pupuk kandang juga sebaiknya sobat ayak agar lebih halus lagi, dan nutrisi-nutrisi di dalam pupuk kandang itu akan keluar. Dan yang terakhir, arang sekam. Setelah sobat siapkan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, ukur dengan perbandingan 1:1:1. Misalkan tanahnya 1 kilo, arangnya 1 kilo, pupuk kandangnya 1 kilo, atau dengan volume 1 ember tanah, 1 ember arang sekam, 1 ember pupuk kandang, terserah gimana, yang penting perbandingannya 1:1:1. Tadi kan saya sudah sebutkan terkait tanah dan pupuk kandang yang sebelumnya sobat harus diayak dulu sampai halus. Tujuan dari pengayakan agar didapatkan pupuk dan tanah yang halus dan tidak ada campuran kayu dan batu. Saya menggunakan ukuran ayakan sebesar 3 mili atau 5 mili, atau dengan memakai alternatif jaring bebek atau paranet atau streaming, bebas. Yang penting tanah dan pupuk kandangnya halus. Setelah semua bahan sudah siap, maka dilakukan pencampuran sambil diaduk hingga merata. Jika membuat media dalam jumlah banyak, maka dapat dibuat secara bertahap dengan menambah bahan sedikit demi sedikit sambil diaduk merata. Setelah media kita campurkan dengan merata, media itu sudah siap sobat aplikasikan atau sobat masukkan ke dalam polybag kecil.
Semoga media semai yang sobat buat di rumah dan sobat coba medianya poros dan baik. Sekian dari saya terkait cara membuat media semai yang simple dan mudah. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya dan membuatnya. Selamat mencoba. Semua bisa menanam. Yuk, mulai dari rumah. Sekian dan terima kasih. Halo sobat, kali ini kita akan membahas tentang media semai. Sebelum